Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan VNews Weekend edisi Sabtu 3 Mei 2025. Seperti biasa, sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani Anda dari rumah. Kita langsung saja ke VNews Weekend selengkapnya bersama saya, Devi Silaban. Kita ke informasi pertama. Dalam upaya menjaga karakter dan nasionalisme, Wakil Bupati Bintan meminta setiap sekolah di Bintan untuk terapkan membaca Al-Quran dan menyanyikan lagu kebangsaan sebelum mulai belajar. Disampaikan Debbie Marianti dalam acara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 di Aula Bandar Sri Bentan, Kantor Bupati Bintan pada Jumat 2 Mei 2025. Sejumlah program di bidang pendidikan yang menjadi prioritas seperti seragam gratis serta transportasi bus dan kapal akan terus berlanjut. Selain itu, Debbie Marianti juga memberikan arahan kepada para kepala sekolah se-Kabupaten Bintan pentingnya membangun karakter siswa melalui pendidikan berbasis budaya, yakni pembiasaan membaca Al-Quran sebelum pelajaran dimulai dan menghidupkan lagu-lagu kebangsaan untuk menjaga karakter dan semangat nasionalisme. Lalu dimulai dengan membaca doa di setiap sekolah. Saya berharap ini terus dilaksanakan. Dan apalagi kalau bisa ada momen waktu sedikit, usahakan Pak siapkan waktu untuk kita mulai dengan mengaji walaupun ada sedikit, karena itu yang paling penting untuk kita membangkitkan dan menjaga karakter anak-anak yang ada di kabupaten ini. Sedih saya sekarang Pak Sekda, anak-anak TK sekarang lebih hafal lagu Statue dibandingkan lagu kebangsaan. Betul Bu? Dalam peringatan Hardiknas 2025, Pemkab Bintan juga memberikan penghargaan kepada sekolah-sekolah terbaik di Bintan. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Pariwisata Kepulauan Riau akan menyiapkan skema visa baru dalam program Kepri Easy Access. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tengah mengusulkan skema visa baru kepada pemerintah pusat untuk mempermudah wisatawan mancanegara masuk ke provinsi tersebut pada 2025. Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau Guntur Sakti mengatakan, skema visa baru tersebut yakni bernama Program Kepri Easy Access. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kunjungan pariwisata dan mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Kepri Easy Access ini salah satunya memberikan kemudahan yaitu relaksasi visa. Hal ini menurutnya terbukti ampuh untuk mengejar target jumlah wisatawan mancanegara, di mana tercapainya target kunjungan wisatawan mancanegara pada akhir 2024 lalu, yakni dengan adanya fasilitas bebas visa permanen residen dan visa pendek dengan tarif Rp250.000, sehingga angka kunjungan wisatawan meningkat drastis. Kepri membuat terobosan, kami menyebutnya Kepri Easy Access. Apa itu? Nah, Kepri Easy Access itu bagaimana memberikan kemudahan wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara masuk ke Kepri dengan mengurangi berbagai hambatan. Nah, poin pertama yang sangat prioritas itu adalah relaksasi visa. Karena terbukti ketika visa direlaksasi, visa dilonggarkan, ada terobosan-terobosan baru di visa, progres angka kunjungan kita di akhir tahun 2024 kan bagus. Sehingga pencapaian kunjungan 2024 melampaui target RPJ. Nah, insentif yang diberikan pemerintah pusat ada dua pada waktu itu. Di Oktober kita mendapatkan pemegang PR Singapura bebas visa masuk ke Kepri. Di Desember kita mendapatkan visa pendek 7 hari Rp250.000. Ini menjadi sebuah alternatif baru, easy access masuk ke Kepri. Selain program Kepri Easy Access, nantinya Dispar Kepri akan melakukan pembenahan di pelabuhan untuk mempermudah pelayanan terhadap wisatawan mancanegara. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Terima kasih Mas tetap bersama kami. Mantan karyawan restoran cepat saji Mr. Blitz Tanjung Pinang menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Polresta Tanjung Pinang terkait laporan kehilangan ijazah yang diduga terjadi saat dirinya masih bekerja di restoran tersebut.
Dalam pemeriksaan tersebut, mantan karyawan Mr. Blitz Tanjung Pinang bernama Khairul Anam didampingi bersama kuasa hukumnya di Satreskrim Polresta Tanjung Pinang pada Jumat 2 Mei 2025. Maskur Tilawahyu selaku kuasa hukum Khairul Anam mengatakan pihaknya datang memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan klarifikasi atas laporan yang telah diajukan sebelumnya. Menurutnya, pemeriksaan ini merupakan langkah awal untuk mengungkap kemana hilangnya dokumen penting tersebut. Namun jika hilangnya ijazah tersebut ada unsur pelanggaran hukum, maka pihak berwenang akan menanganinya sesuai prosedur yang berlaku. Hari ini kita hadir dipanggil oleh penyidik di Reskrim dalam rangka klarifikasi laporan yang sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu. Kita terima kasih kepada Polres Tanjung Pinang yang sudah memproses laporan itu. Maka hari ini adalah pemeriksaan awalnya. Kita Anam selaku lapornya sedang diperiksa dan saya mendampingi untuk pemeriksaan itu. Sudah berapa lama Anda diperiksa di sini? Sekitar berapa jam? Tadi pada Jumat. Habis Jumat sampai sekarang? Habis Jumat sampai sekarang. Itu tentang ijazah itu. Ya, tentang ijazah. Tuntutan kita apa Bang sebenarnya? Tuntutan kita kepada pihak Mr. Blitz ini? Ini kan kita mau tuntut masalah ijazah itu kemana hilangnya kan gitu. Maka kita lapor supaya ada titik terang jelas. Kalau memang ada perbuatan hukumnya ya kita serahkan sama pihak kepolisian kan gitu. Sementara itu, Wakil Kasat Reskrim Polresta Tanjung Pinang Ibtu Oni Chandra membenarkan pemeriksaan terhadap mantan karyawan Mr. Blitz Khairul Anam. Kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan di mana polisi telah memeriksa sedikitnya 3 orang saksi terkait laporan mantan karyawan dan 5 orang saksi dari pihak restoran. Yang di kejadian di Belis ini sudah 3 orang kita periksa dengan pelapornya kan Pak Saudara Anam kan, melalui kuasa hukumnya. Sementara untuk ini kita masih dalam proses penyelidikan, ya, karena ada laporan pengaduan. Ya. Untuk Mr. Blitz-nya sudah diperiksa, Bang? Dalam waktu dekat akan kita minta keterangan. Manajernya, Bang, ya? Atau apa? Ya, semualah yang Semua yang ada bersangkutan, Bang, kaitannya, yang ada mengetahui kejadian ini, saksi-saksi akan kita minta keterangan. Ya. Untuk alat bukti yang ditemukan ada, Bang, sekarang? Sementara kita masih dalam penyelidikan, Mas, ya. Untuk yang satu lagi laporan Dari Mr. Blitz apa? Mr. Blitz itu udah ada 5 orang saksi kita minta keterangan, ya. Diberitakan sebelumnya, restoran cepat saji Mr. Blitz cabang Batu 10 Tanjung Pinang diduga menghilangkan ijazah asli milik mantan karyawannya. Pihak manajemen Mr. Blitz melalui kuasa hukumnya mengakui jika ijazah SMP milik mantan karyawannya telah hilang. Namun pihak Mr. Blitz akan bertanggung jawab agar ijazah tersebut bisa terbit kembali dengan mengikuti aturan yang berlaku. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang Hari Raya Kurban, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian himbau masyarakat pastikan SKKH terhadap hewan kurban. Menjelang Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban yang akan berlangsung dalam bulan Juni mendatang, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bintan melalui Kepala Bidang Peternakan dan Hewan Dr. Hewan Iwan Beri Prima beberapa waktu lalu mengimbau masyarakat untuk memastikan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH saat membeli hewan kurban. SKKH juga merupakan bagian dari bentuk pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Kelengkapan berkas SKKH sebagai bukti bahwa hewan kurban telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan layak untuk dikonsumsi. Melaksanakan pelayanan SKKH. Jadi kita minta kepada masyarakat yang akan melaksanakan hewan kurban untuk meminta ya kepada penyedia hewan kurban untuk ada SKKH. Artinya SKKH ini juga merupakan bagian dari pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat. Jadi tujuannya agar hewan atau stok hewan kurban atau hewan kurban yang akan dibeli ini adalah benar-benar hewan yang sehat dan layak sudah diperiksa oleh dokter hewan. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok V News Click untuk berita menarik lainnya.